Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sesuai dengan tema perayaan Natal tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan subtema dengan cinta kasih dan persaudaraan lentera selalu di hati rakyat untuk membangun desa menuju Rotendao yang bermartabat. Bagi wajib pajak yang mengambil dari mulut tambang wajib membayar pajak. Mau ada izin atau tidak ada izin itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah wajib pajak. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Anda mendengarkan Warta Berita Pagi di pagi hari ini edisi Kamis 17 Februari 2022. Dua informasi yang menjadi topik utama kita di pagi hari ini diantaranya: mensyukuri 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Rotendao menggelar ibadah syukur dan Natal Korpri. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Kupang targetkan PAD tahun 2022 mencapai 98 miliar rupiah. Dan inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar ibadah syukuran Natal Korpri dan syukuran tahun ketiga masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rotendao periode 2019 hingga 2024. Selengkapnya Ian Aplugi melaporkan. Ibadah syukuran Natal Korpri dan syukuran 3 tahun masa kepemimpinan Bupati Rotendao Paulina Ningbulu dan Wakil Bupati Rotendao Stefanus M. Saek berlangsung pada Senin 14 Februari 2022 di halaman rumah jabatan Bupati Rotendao. Acara yang digelar bertepatan dengan Hari Kasih Sayang ini berlangsung dengan penuh kasih. Dan sesuai dengan tema perayaan Natal tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan juga subtema dengan cinta kasih dan persaudaraan, lentera selalu di hati rakyat untuk membangun desa menuju Rotendao yang bermartabat. Sesuai dengan tema perayaan Natal tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan subtema dengan cinta kasih dan persaudaraan lentera selalu di hati rakyat untuk membangun desa menuju Rotendao yang bermartabat. Tema dan subtema ini menjadi motivasi untuk menyatukan tekad dan memperkuat kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dari dalam untuk melayani masyarakat Rotendao yang kita sama-sama mencintainya. Pada kesempatan ini Bupati Rotendao Paulina Ningbulu dan Wakil Bupati Rotendao Stefanus M. Saek dalam sambutan yang dibawakan oleh Bupati Rotendao mengajak seluruh ASN untuk turut serta ikut berpartisipasi dalam penanganan menurunkan angka stunting di Kabupaten Rotendao melalui inovasi menjadi kakak angkat bagi anak stunting di Kabupaten Rotendao. Stunting tahun 2020 30% dan kita bekerja keras sehingga pada tahun 2021 dia turun menjadi 23%, dan tekad kami bahwa tahun ini harus 10%. Sehingga ada inovasi dari pemerintah untuk semua para ASN dan termasuk juga Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadi kakak asuh dan adik asuh bagi anak-anak stunting. Dan itu wajib setiap hari Sabtu kami ada di desa-desa dan kami ada di rumah-rumah rakyat yang anak-anaknya masuk dalam kategori stunting. Di akhir sambutan Bupati dan Wakil Bupati Rotendao mengucapkan terima kasih bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao yang sudah mendukung dan mengawal lewat program-program yang sudah dijalankan, dan juga Bupati Rotendao Paulina Ningbulu mengajak masyarakat agar mau menyampaikan langsung jika ada hal yang kurang berkenan di hati masyarakat.
Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Ian Aplugi melaporkan. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Kupang dalam tahun 2022 menargetkan PAD 98 miliar rupiah. Harsono melaporkan. Bagi wajib pajak yang mengambil dari mulut tambang wajib membayar pajak. Mau ada izin atau tidak ada izin itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah wajib pajak. Target pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Kupang tahun 2022 sebesar 98 miliar rupiah lebih tersebut mengalami kenaikan 30 miliar rupiah dibanding tahun 2021 lalu, yakni 68 miliar rupiah lebih dengan realisasi 102% atau 70 miliar rupiah lebih. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Kupang Okto Tahi menegaskan untuk target 2022 tersebut sebesar 98 miliar rupiah optimis akan dapat tercapai di akhir tahun 2022. Hal tersebut mulai saat ini dilakukan kerja keras untuk mengejar bagi pengusaha pemegang SIU pertambangan, baik galian C maupun tanah putih dan bebatuan. Selain itu, memaksimalkan agar wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan atau pedesaan lancar untuk membayarnya dan usaha pendekatan lainnya dengan sistem jemput bola maupun melalui online. Itu kita sudah memberitahukan kepada mereka, ada pemberitahuan, ada peringatan, lalu mereka yang ada tunggakan kami sudah bersurat ke setiap kecamatan dengan mengirimkan nama-nama wajib pajak yang ada tunggakan untuk mereka melunasi tunggakan-tunggakan yang belum dilunasi pada waktu-waktu yang lalu. Sementara Camat Kupang Barat Yusa Arnolus Ulin mengakui baru-baru bersama para camat se-Kabupaten Kupang telah mengikuti rapat yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Kupang untuk diminta perhatiannya dapat membantu mengingatkan warganya di dalam membayar pajak bumi dan bangunan maupun daerahnya yang mempunyai potensi mulut tambang. Berkaitan itu, Camat Yusa Arnolus Ulin terus berusaha selain melakukan pendekatan juga berusaha mencari tahu para wajib pajak yang sebagian besar tidak berdomisili di Kupang Barat. Jadi kita punya target itu para pemilik lahan itu kalau bisa kita usaha untuk menghubungi mereka. Kupang Barat ini banyak tanah-tanah yang orang beli dari luar. Nah, saat pajak PBB keluar kita tidak bisa cari mereka. Wajib pajak sangat diminta kesadaran pengertian di dalam melunasi pajak-pajak yang masih menunggak karena dari hasil pajak oleh pemerintah akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk berbagai pembangunan fasilitas umum. Dari Kupang, Harsono melaporkan. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi. Pangdam 9 Udayana ajak prajurit Brigif 21 Komodo ciptakan situasi kondusif di wilayah NTT. Berikut Vence Sakarias melaporkan. Pangdam 9 Udayana mengajak prajurit Brigif 21 Komodo untuk menciptakan situasi kondusif di wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian disampaikan Mayor Jenderal TNI Sony Aprianto selaku Pangdam 9 Udayana dalam kunjungan kerjanya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambangi Mako Brigif 21 Komodo yang berlokasi di Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Pangdam menegaskan agar prajuritnya tidak membuat pelanggaran sekecil apapun dan menjadi prajurit yang bijaksana, bersemangat, waspada dalam melaksanakan tugas, serta tetap memelihara situasi yang kondusif di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Saya minta kalian bisa menjaga diri kalian, bisa menjaga keluarga kalian. Dengan kalian menjaga diri dan keluarga kalian, secara langsung kalian menjaga nama satuan. Saya tidak menginginkan prajurit-prajurit saya terlibat permasalahan-permasalahan hukum. Saya tidak menginginkan prajurit-prajurit saya melakukan pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun. Informasi yang dihimpun RRI, kegiatan Pangdam 9 Udayana didampingi Komandan Korem 161 Wirasak Brigjen TNI Iman Budiman bersama rombongan yang diawali dengan meninjau pembangunan markas Batalion Artileri Pertahanan Udara 9 Angkasa Widya Jayanta dan Batalion Artileri Medan 20-155 GS Bakti Yuda Kodam 9 Udayana.
Radio harus tetap menjaga independen sebagai media massa yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam informasi dan hiburan. Radio dituntut harus tetap menjaga independensi dan tidak komersial. Laporan berikut disampaikan Franda Garus. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPI Hartli Stefano kepada RRI dalam dialog interaktif Minggu 13 Februari 2022 kemarin. Dikatakannya, radio memiliki tingkat independensi paling tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Informasi yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Ini terjadi dikarenakan radio diatur oleh berbagai peraturan perundangan sehingga konten yang disediakan pun berkualitas. Kalau berbicara independensi, saya sangat meyakini independensi dari teman-teman radio begitu. Karena tadi ini media yang paling tua, ibaratnya adalah media broadcast yang paling tua, kakak yang paling tua. Kemudian proses pembelajaran broadcast kepada media-media lainnya harusnya merujuk pada radio begitu. Karena yang paling tua, yang paling matang, maka juga tingkat independensinya yang paling tinggi dan juga kemudian memberikan pelayanannya kepada publik. Itu yang selama ini terjadi. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh RRI ini kan, karena sudah tadi saya bilang selain bisa merawat audiens berdasarkan kewilayahannya, juga bisa menyampaikan informasi jauh melampaui wilayah siarnya begitu. Terkait radio yang tidak memiliki izin, tentu komitmen dari KPI pusat maupun daerah terus melakukan regulasi. Artinya, ruang frekuensi tentu harus diberikan kepada yang memiliki izin dan karena itu perlu ditertibkan dan berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni Balai Monitor, agar tidak menyiarkan siaran secara ilegal. Tetapi di sisi lain, kami juga ingin mendorong KPI dan KPID ingin mendorong bahwa ketika ada siaran ilegal itu bisa terjadi karena dua hal. Pertama, ada frekuensi yang belum dimanfaatkan, begitu kan? Yang kedua, ada kebutuhan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga akhirnya ada pendengar radio ilegal. Ditambahkannya, selain penertiban, lembaga terkait seperti Kominfo, Balai Monitor, dan KPI bersama KPID mendorong dibukanya peluang usaha kepada daerah di mana radio yang tidak berizin itu memiliki pendengar yang cukup luas. Daripada menutup radio, perlu juga dipikirkan bagaimana memberikan peluang usaha bagi radio yang secara segmented memiliki pendengar. RRI ND Franda Garus melaporkan. Pendengar, pastikan pelayanan publik kepada masyarakat berjalan optimal. Wakil Bupati Belu lakukan sidak. Tinus Boy mau melaporkan. Memastikan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Belu berjalan optimal, Wakil Bupati Belu melaksanakan sidak pada 3 organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu Aloysius Haliserens kepada RRI dan media lainnya mengatakan, sidak dilaksanakan untuk melihat secara langsung kondisi dari 3 OPD yang memberikan pelayanan langsung bersentuhan dengan masyarakat telah berjalan secara baik. Menurutnya, melalui sidak ini juga ingin memastikan persoalan yang berkaitan dengan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik sedapatnya diminimalisir dan memastikan hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak terhambat. Kita memastikan apakah OPD ini mereka sudah melakukan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi secara efisien dan efektif. Karena masyarakat kita menunggu pelayanan. Kenapa di Perdaging? Perdaging bersentuhan dengan banyak orang di pasar, katakan begitu. Apakah mereka pantau tidak di sana? Ada gejolak harga tidak? Ada ketersediaan bahan pangan? Ada tidak? Kalau kurang bagaimana caranya? Apa yang perlu dilakukan oleh Perdaging? Misalnya ada intervensi pasar. Nah ini kita harus datang lihat mereka. Kalau saya hanya di kantor, saya tidak tahu masalah nyata. Laporan yang masuk ya mungkin jangan sampai asal bagus. Tadi saya dari Nakar Tanah juga begitu, saya tanya mereka. Ada persoalan ketenaga kerjaan? Coba kamu cek. Ada berapa lokasi, lokus yang menjadi lokus pengiriman tenaga kerja kita. Kamu pastikan di sana tidak ada persoalan. Kalau ada persoalan, tindakan apa yang perlu kamu lakukan? Antisipasi apa yang kamu lakukan ketika kita akan mengirim tenaga kerja? Ini memang sejak awal kita harus wanti-wanti mereka. Jangan sampai justru dia duduk diam. Ada persoalan dulu baru kita bingung. Ini tidak boleh. Tadi bencana juga begitu, saya tanya. Kamu punya stok apa saja di sini? Kamu punya fasilitas pendukung apa saja? Kamu punya pos tidak? Pos itu perlu. Ditambahkan Wakil Bupati Belu, tidak saja optimalisasi pelayanan publik yang menjadi perhatian, tetapi juga kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat juga sangat penting, sehingga tidak terjadi penumpukan masyarakat saat menanti giliran mendapatkan pelayanan. Memang butuh percepatan, kita memang capek, tetapi itu memang pekerjaan kita. Kami ini kan nelayan, kami jaga rumah itu juga bukan kampung rumah.
itu rakyat rumah yang suruh kami jaga di sini. Kami kan pembantu. Saya berusaha untuk mengeliminir persoalan yang bakalan kita antisipasi. Dan sampai mereka ini lagi duduk diam. Sekarang pada ada persoalan tadi. Jadi kemarin 3-4 minggu lalu ya, 1 bulan lalu kita lakukan intervensi pasar itu untuk beras, minyak goreng dan lain-lain. Wakil Bupati Belu berharap ke depan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak semakin baik, termasuk dalam merespon berbagai persoalan yang timbul di masyarakat. Tinus Boymau, RRI Atambua. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menggelar peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024 bertempat di halaman kantor KPU Ende pada Senin 14 Februari 2024 melalui YouTube KPU RI pukul 19 waktu Indonesia Barat. Reporter Suimam melaporkan. Sambutan Bupati Ende yang dibacakan Asisten 1 Setda Ende, Abraham Badu menyampaikan, peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak ini membuktikan adanya komitmen yang kuat dari KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilu yang berkualitas, kredibel, dan jauh dari berbagai bentuk konflik. Ia menjelaskan sukses tidaknya penyelenggara pemilu selain kesiapan, juga kesiapsiagaan dari aparat keamanan dan semua komponen masyarakat sesuai peran yang diemban masing-masing. Penyelenggara pemilu merupakan puncak terpenting dari demokrasi, di mana satu-satunya momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka. Pada momen tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam menentukan pilihan atau memberikan suara. Maka sudah seharusnya yang kita kelola adalah bagaimana perbedaan yang terjadi tidak menjadi potensi konflik. Pada kesempatan itu juga demikian Abraham Badu kepada yang hadir dalam acara peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 agar mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mendukung setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sejak persiapan hingga pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Sementara Ketua KPU Kabupaten Ende, Maria Adolorata da Lopez mengatakan bahwa pada 14 Februari 2024 adalah Hari Pemungutan Suara Serentak dan pemilihan Kepala Daerah Pilkada jatuh pada 27 November 2024. Ia melanjutkan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa tahapan dimulai paling lambat 20 bulan sejak hari pemungutan suara. Jadi 14 Februari 2024, kalau ditarik mundur 20 bulan, sekitar bulan Juni 2022 kita sudah mulai tahapan. Ditambahkan, semoga dalam pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 mendatang untuk tingkat Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT dan Negara Republik Indonesia berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Hadir pada kesempatan itu unsur Forkompinda, Ketua KPU beserta anggota, Ketua Bawaslu beserta anggota, pimpinan OPD, pimpinan Parpol, serta para tamu undangan lainnya. Pendengar, Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Playgo. Dan sebanyak 400 unit rumah layak huni direncanakan akan dibangun pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara pada tahun 2022. Niko Lemos menurunkan laporannya. Bupati Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Juandi David bersama Wakil Bupati Timur Tengah Utara, Dr. Andus Eusebius bin Sasi, secara resmi menyerahkan kunci program pembangunan rumah layak huni Terima Kunci Plus tahun anggaran 2021 di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamananu. Pengeresmian rumah program Tekun Melayani Plus tahun anggaran 2021 ditandai dengan penyerahan kunci dan pengguntingan pita oleh Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Utara di salah satu rumah milik warga penerima manfaat di Kelurahan Aplasi. Kepada wartawan, Bupati Timur Tengah Utara Dr. Andus Juandi David menuturkan program Tekun Melayani Plus merupakan salah satu program pemerintah daerah sebagai upaya untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan kaum difabel. Juandi menjelaskan tujuan dari program Tekun Melayani Plus adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera. Ia juga memastikan di tahun 2022 ini pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun 400 unit rumah program Tekun Melayani di 40 desa atau kelurahan. Dengan ada ini rumah ini, maka diharapkan kepada keluarga yang menerima ini supaya dapat menggunakan rumah ini sebaik-baiknya. Karena rumah ini memang tidak terlalu mahal tapi bagus. Ya, yang pemerintah punya cita-cita
seperti ini, mau memberikan rumah yang layak huni untuk masyarakat yang benar-benar susah atau membutuhkan. Rencana tahun ini untuk 2022 rumah yang seperti ini dengan dana satu rumah 87.500, ini sekitar 400 untuk 40 desa di Kabupaten TTU. Kesempatan yang sama, Martinus Nuleh, salah satu warga difabel penerima manfaat di RT 9 RW 05 Kelurahan Aplasi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Utara atas bantuan yang diberikan. Martinus mengaku ia bersama warga penerima manfaat lainnya sangat terbantu dengan bantuan dari program Tekun Melayani Plus ini. Saya memang sangat senang dengan adanya bantuan ini. Selama ini saya hidup susah. Tiba-tiba tahu bagaimana saya bisa dapat rezeki ini. Kalau saya bilang, aduh bersyukur. Itu untuk pemerintah, untuk program yang sekarang lalu bersyukur. Ia berharap program Tekun Melayani Plus dapat terus dilaksanakan, sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat lainnya di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari KF Mananu, Niko Lemos melaporkan. Pemerintah telah resmi menetapkan jadwal pemilu serentak di seluruh Indonesia 14 Februari 2024 maksud kami, dan selengkapnya laporan khusus disampaikan Canda Sabah. Jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024 yang kita tuangkan pada SK nomor 21 tahun 2022, yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dengan adanya peluncuran, kita mengatakan bahwa 2024 pemilu itu tinggal 2 tahun, tetapi juga sebagai pernyataan kesiapan penyelenggara. Saat ini sudah mempersiapkan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, khususnya konsolidasi di internal Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum pada 14 Februari 2022 resmi melaunching penetapan hari pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024. Acara launching dilakukan secara virtual serentak di KPU seluruh Indonesia, termaksud di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua KPU Republik Indonesia, Ilham Saputra, dalam sambutannya melalui tayangan virtual mengatakan KPU telah menetapkan pemilu terjadi pada 14 Februari 2024 sesuai surat keputusan nomor 21 tahun 2022, dan KPU terus menyiapkan regulasi sumber daya infrastruktur untuk menyukseskan pemilu mendatang. KPU sudah menetapkan jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024 yang kita tuangkan pada SK nomor 21 tahun 2022, yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Saat ini KPU terus mempersiapkan diri, menyiapkan regulasi, menyiapkan SDM, menyediakan infrastruktur dalam rangka menyukseskan pemilu tahun 2024. Terkait dengan akurasi data pemilih tetap, data daftar pemilih tetap, tentu kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar bisa menghasilkan daftar pemilih tetap yang akurat. Dengan telah dilaksanakannya launching penetapan pemilu, menandakan sebuah pekerjaan besar dan tanggung jawab penuh menjadi tugas untuk setiap KPU yang ada di berbagai provinsi maupun kota, agar secara matang mempersiapkan segala tahapan pemilu. Terkait hal itu, Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu, mengatakan, meskipun pemilu baru akan dilaksanakan 2 tahun lagi, kesiapan akan dilakukan dari sekarang. Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu, menyatakan kesiapan mengenai masa tahapan pemilu akan dilakukan pada 14 Juni 2022, dimulai dengan menyiapkan penetapan jadwal, penyusunan program, waktu pelaksanaan pemilu, penyusunan anggaran sampai pada sosialisasi dan bimbingan teknis. Tahapan yang dilaksanakan saat ini sebenarnya adalah ketika masuk 14 Juni nanti itu sudah masuk masa tahapan. Ada kurang lebih 6 tahapan yang akan kita laksanakan di tahun 2022. Tadi penetapan jadwal, program, dan tahapannya. Yang kedua, verifikasi partai politik peserta pemilu. Yang ketiga, penetapan partai politik peserta pemilu. Yang keempat, penataan daerah pemilihan. Yang kelima, kita memasuki pemutakhiran data pemilih. Dan yang keenam, nanti kita masuk tahapan pencalonan, khususnya
calon DPD. Nah, tahapan itu kita sudah bisa sesuai dengan draft tahapan yang ada ini, kita bisa mulai di tahun 2022 ini. Ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu juga menambahkan, KPU akan melaksanakan tugas secara profesional dan terbuka dengan melibatkan semua komponen masyarakat maupun media. KPU secara profesional melaksanakan tugasnya dengan terbuka, dengan melibatkan semua komponen masyarakat, dengan menginformasikan seluas-luasnya seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, dan juga kami siap bertanggung jawab apabila pekerjaan kami dipersoalkan ataupun juga ditanyakan, baik itu secara langsung dalam forum bersama maupun melalui pengawasan ataupun juga media-media lainnya. Kami membuka hati dengan semua komponen masyarakat, terutama media yang selalu juga bersama kami menyebarluaskan informasi ini. Pemilu juga akan berjalan maksimal jika kesiapan secara baik dilakukan oleh kelembagaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Jawa mengatakan, sumber daya manusia merupakan tantangan utama dalam pengawasan. Sebab SDM baik kabupaten kota selain mempunyai kapasitas juga memiliki visi dan mental yang bagus dalam menghadapi semua tahapan. Kalau dari tingkat kesulitan yang kita alami untuk pemilu serentak 2020 jauh berbeda. Tantangan yang luar biasa yang nanti kita akan hadapi itu adalah soal SDM. Kenapa? Karena SDM kita di jajaran provinsi dan kabupaten kota, baik KPU maupun Bawaslu, khususnya Bawaslu lah, itu ada proses transisi yang kemudian harus dilalui. Selain dia mempunyai kapasitas, dia punya fisik yang baik, dia punya mental yang bagus supaya bisa menghadapi semua tantangan itu. Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Jawa menambahkan bahwa kualitas pemilu dan pemilihan juga ditentukan dari kesiapan regulasi, sehingga Bawaslu saat ini mempersiapkan beberapa regulasi untuk penegakan hukum dalam pengawasan. Bawaslu lagi mempersiapkan beberapa regulasi yang kemudian untuk mendukung terkait dengan penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Bawaslu sebagai otorisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017. Sehingga keadilan pemilu yang dicita-citakan bisa kita wujud. Ini menjadi tantangan buat kita semua, khususnya para penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu, KPU, dan Pemerintah telah sepakat menetapkan jadwal pemilihan umum pada 14 Februari 2024 mendatang, sehingga semua stakeholder diharapkan mampu bersinergi untuk bersama mempersiapkan segala regulasi berkaitan dengan tahapan pemilu maupun sumber daya manusia dalam meningkatkan pengawasan pada pemilu yang akan datang, sehingga terciptanya pemilu yang nantinya akan menentukan kepemimpinan yang mensukseskan bangsa dan negara. RRI Kupang, Canda Saba melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi, di pagi hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mensyukuri 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Rotendao menggelar ibadah syukur dan Natal Korpri. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Kupang targetkan PAD tahun 2022 mencapai 98 miliar rupiah. Dan pendengar, demikian rekan informasi yang tentunya disampaikan melalui warta berita pagi. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.